Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PJOK kelas 5 kita akan mempelajari gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada pencak silat. Pada bagian ini kalian bisa melihat ada gerak non-lokomotor dan gerak lokomotor pencak silat. Untuk materi kali ini kita akan fokus pada gerak non-lokomotor pencak silat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah variasi gerak non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Dalam mempelajari sikap kuda-kuda, kalian perlu memahami mengenai 8 arah mata angin. Arah mata angin fungsinya adalah sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Di sini kita akan membahas mengenai gerakan kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda pada pencak silat sendiri itu ada 6. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan untuk gerak non-lokomotornya adalah menekuk kaki depan pada sikap kuda-kuda depan. Lalu untuk kuda-kuda belakang menekuk kaki belakang. Lalu untuk kuda-kuda samping adalah menekuk kaki ke samping. Sikap kuda-kuda samping biasanya dilakukan dengan cara berdiri lalu geser salah satu kaki ke samping kiri atau kanan. Lalu yang keempat di sini adalah kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah sendiri dimulai dengan sikap awal berdiri pada pusat mata angin. Fokus pandangan ke depan dan kedua kaki dibuka ke samping melebihi lebar bahu. Lalu ada kuda-kuda silang belakang. Kuda-kuda silang belakang cara melakukannya adalah salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Lalu untuk yang terakhir adalah kuda-kuda silang ke depan. Ini kebalikan dari silang belakang, yaitu salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan sedikit menyilang. Kaki dipindah sejajar dengan kaki lain sehingga berat badan pada tumpuan tungkai kaki depan. Lalu selanjutnya adalah variasi sikap tegak. Biasanya dilakukan pada gerakan berdoa pada pencak silat, lalu hormat atau gerakan yang lainnya. Untuk sikap tegak 1 itu dilakukan dengan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Lalu untuk sikap tegak 2 berdiri tegak, lalu kedua tangan mengepal dengan sedikit ditekuk pada samping pinggang. Untuk sikap tegak ketiga dilakukan dengan posisi berdiri tegak, kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu. Lalu untuk sikap tegak 4 dilakukan dengan posisi kaki terbuka selebar bahu, badan tegak dan kedua tangan disilangkan di depan dada. Lalu yang ketiga di sini adalah variasi gerak non-lokomotor pukulan pada pencak silat. Di sini ada berbagai macam gerakan pukulan pencak silat, ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul dan pukulan melingkar. Faktor yang mempengaruhi baik tidaknya pukulan pada pencak silat adalah biasanya pada kelincahan, ketepatan dan kecepatan pukulan itu sendiri. Lalu yang keempat di sini adalah variasi gerak non-lokomotor tendangan pada pencak silat. Biasanya untuk melakukan gerakan tendangan pada pencak silat kita menggunakan tungkai kaki. Di sini ada beberapa macam tendangan pencak silat. Yang pertama adalah tendangan lurus, tendangan melingkar, lalu ada tendangan T dan juga tendangan samping. Lalu variasi yang kelima adalah variasi gerak non-lokomotor
tangkisan. Tangkisan sendiri tujuannya adalah mengalihkan dan menahan serangan lawan. Tangkisan terdiri atas tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Lalu gerakan non lokomotor yang terakhir di sini adalah variasi gerak non lokomotor elakan pada pencak silat. Elakan sendiri adalah gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan dari lawan. Di sini ada beberapa contoh gerakan elakan. Yang pertama adalah elakan atas, elakan bawah, lalu ada elakan samping dan elakan berputar. Untuk tugas PJOK kelas 5 kali ini kalian hanya mencatat atau merangkum poin-poin penting apa saja mengenai gerakan non lokomotor pada pencak silat.